Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Nur Alfiah. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori kepribadian dari Gordon Allport. Gordon Allport lahir pada tanggal 11 November 1897 di Montezuma, Indiana, dan merupakan seorang psikolog Amerika. Beliau menjadi salah satu psikolog pertama yang fokus pada studi kepribadian dan sering disebut sebagai salah satu tokoh pendiri psikologi kepribadian. Allport tidak setuju dengan teori psikoanalisis Freud. Menurutnya, manusia normal adalah makhluk yang rasional yang diatur oleh tujuan kesadarannya yang berakar di masa sekarang dan masa yang akan datang, bukan di masa lalu. Konsep utama dari teori kepribadiannya menyangkut motivasi yang membuat orang terus bergerak. Allport tidak percaya bahwa orang-orang yang matang dan sehat dikontrol dan dikuasai oleh kekuatan-kekuatan tak sadar, yaitu kekuatan-kekuatan yang tidak dapat dilihat dan dipengaruhi. Allport percaya bahwa kekuatan-kekuatan tak sadar itu merupakan pengaruh yang penting pada tingkah orang dewasa yang neurotis. Kepribadian yang matang tidak dikontrol oleh trauma dan konflik pada masa kanak-kanak. Orang-orang yang neurotis terikat erat pada pengalaman masa kanak-kanak, tetapi orang-orang yang sehat bebas dari paksaan-paksaan masa lampau. Pandangan orang yang sehat adalah ke depan, yaitu kepada peristiwa-peristiwa kontemporer dan peristiwa-peristiwa yang akan datang dan tidak mundur kembali kepada peristiwa masa kanak-kanak. Segi pandangan yang sehat ini memberi jauh lebih banyak kebebasan dalam memilih dan bertindak. Allport percaya antara orang yang neurotis dan orang yang sehat tidak memiliki kesamaan fungsional. Oke teman-teman, kita lanjut pada pembahasan motivasi pada pribadi yang sehat. Kodrat intensional kepribadian sehat yaitu perjuangan ke arah masa depan, mempersatukan dan mengintegrasikan seluruh kepribadian. Meskipun seseorang ditimpa oleh berbagai masalah dan konflik, bahkan kepribadian yang sehat pun tidak bebas dari masalah-masalah. Tetapi dalam arti tertentu, kepribadiannya dapat menjadi utuh dengan mengintegrasikan semua seginya untuk mencapai tujuan-tujuan dan intensi. Beberapa teori motivasi, termasuk teori Freud, menegaskan bahwa manusia didorong pertama-tama untuk mereduksikan tegangan-tegangan, menjaga supaya tegangan tersebut berada pada tingkat yang paling rendah, dan demikian menjaga suatu keadaan keseimbangan homeostatis internal. Dalam pandangan ini, individu didorong oleh tegangan yang berlebihan, sehingga mereka terus-menerus didorong untuk mereduksikannya. Manusia yang sehat tidak suka akan hal-hal yang rutin dan mereka mencari pengalaman baru yang menghasilkan tegangan, seperti melakukan aktivitas yang berisiko, berspekulasi, dan menyelidiki hal-hal baru. Allport percaya manusia dapat bertumbuh melalui pengalaman-pengalaman dan risiko yang menimbulkan tegangan baru tersebut. Ada segi lain dari konsepsi Allport tentang kepribadian sehat yang mungkin kelihatannya paradoks, yaitu tujuan-tujuan yang dicita-citakan oleh orang yang sehat pada hakikatnya tidak dapat dicapai. Orang yang matang dan sehat terus-menerus membutuhkan motif-motif kekuatan dan daya hidup yang cukup untuk menghabiskan energi-energinya. Selanjutnya, kita bahas struktur kepribadian dari Allport. Yang pertama, diri dari orang yang sehat. Allport ingin menghilangkan kontradiksi dan kekaburan yang terkandung dalam pembicaraan tentang diri dengan membuang kata itu dan menggantikannya dengan suatu kata lain yang akan membedakan konsepnya tentang diri dari semua konsep lain. Istilah yang dipilih Allport adalah proprium. Proprium menunjuk kepada sesuatu yang dimiliki seseorang atau unik bagi seseorang. Proprium atau self terdiri dari hal-hal atau proses yang penting dan bersifat pribadi bagi seorang individu. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke perkembangan proprium. Proprium berkembang dari masa bayi sampai masa adolescensi melalui 7 tingkat diri, yaitu kira-kira pada usia 15 bulan, maka muncullah tingkat pertama perkembangan proprium, yaitu diri jasmania. Berkembangnya suatu perbedaan yang kabur antara sesuatu yang ada dalam saya dan hal-hal lain di luarnya. Tingkat kedua perkembangan, muncullah perasaan identitas diri. Anak mempelajari namanya, menyadari bahwa bayangan dalam cermin hari ini adalah bayangan dari orang yang sama seperti yang dilihatnya kemarin, dan percaya bahwa perasaan tentang saya atau diri tetap bertahan dalam menghadapi berbagai pengalaman yang berubah-ubah. Tingkat ketiga dalam perkembangan proprium adalah timbulnya harga diri. Inti dari munculnya harga diri yaitu kebutuhan anak akan otonomi. Hal ini kelihatan dalam tingkah lakunya yang negatif sekitar usia 2 tahun, ketika anak kelihatannya selalu menentang segala sesuatu yang dikehendaki orang tua untuk melakukannya. Sekitar usia 6 atau 7 tahun, harga diri anak lebih ditentukan oleh semangat bersaing dengan teman-teman sebayanya. Tingkat perkembangan diri berikutnya yaitu perluasan diri, yang muncul sekitar usia 4-5 tahun. Anak mempelajari arti dan nilai dari milik seperti yang terungkap dalam kata kepunyaanku. Pada tingkat berikutnya, berkembang gambaran diri. Hal ini menunjukkan bagaimana anak melihat tentang dirinya sendiri.
Hal tersebut berkembang dari interaksi antara orang tua dan anak. Lewat pujian dan hukuman, anak belajar bahwa orang tuanya mengharapkan supaya ia menampilkan tingkah laku tertentu dan menjauhi tingkah laku lainnya. Perkembangan selanjutnya yaitu diri sebagai pelaku rasional. Setelah anak mulai sekolah, aturan-aturan dan harapan-harapan baru dipelajari. Anak belajar bahwa ia dapat memecahkan berbagai masalah dengan menggunakan proses yang logis dan rasional. Dan perkembangan yang terakhir adalah perjuangan proprium. Dalam masa adolescensi perjuangan proprium, timbullah tingkat terakhir dalam perkembangan diri. Allport percaya bahwa masa adolescensi merupakan suatu masa yang sangat menentukan. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke perkembangan kepribadian yang sehat menurut Allport. 7 kriteria kepribadian yang matang yang akan kita bahas ini merupakan pandangan Allport mengenai sifat-sifat khusus dari kepribadian sehat. Yang pertama, perluasan perasaan diri. Ketika diri berkembang, maka diri itu meluas menjangkau banyak orang dan benda. Mula-mula diri berpusat hanya pada individu. Kemudian, ketika lingkaran pengalaman bertumbuh dan orang menjadi matang, ia mengembangkan perhatian-perhatian di luar diri. Sehingga diri menjadi tertanam dalam berbagai aktivitas yang penuh arti, dan aktivitas tersebut menjadi perluasan perasaan diri. Yang kedua, hubungan diri yang hangat dengan orang lain. Allport membedakan dua macam kehangatan dalam hubungan dengan orang lain, yaitu kapasitas untuk keintiman dan kapasitas untuk perasaan terharu. Apa yang dihasilkan oleh kapasitas untuk keintiman ini adalah suatu perasaan perluasan diri yang berkembang baik, sedangkan perasaan terharu merupakan suatu pemahaman tentang kondisi dasar manusia dan perasaan kekeluargaan dengan semua bangsa. Yang ketiga, keamanan emosional. Sifat dari kepribadian yang sehat meliputi beberapa kualitas. Kualitas yang utama adalah penerimaan diri. Kepribadian yang sehat mampu menerima semua segi dari diri mereka, termasuk kelemahan dan kekurangannya tanpa menyerah secara pasif pada kelemahan dan kekurangan tersebut. Kualitas lain dari keamanan emosional yaitu sabar terhadap kekecewaan. Hal ini menunjukkan bagaimana seseorang bereaksi terhadap tekanan dan terhadap hambatan dari berbagai kemauan dan keinginannya. Yang keempat, persepsi realistis. Orang-orang yang sehat memandang dunia mereka secara objektif. Sebaliknya, orang yang neurotis kerap kali harus mengubah realitas supaya membuatnya sesuai dengan berbagai keinginan, kebutuhan, dan ketakutannya. Mereka menerima realitas sebagaimana adanya. Yang kelima, keterampilan-keterampilan dan tugas-tugas. Keberhasilan dalam pekerjaan menunjukkan perkembangan berbagai keterampilan dan bakat-bakat tertentu. Dengan melakukan pekerjaan yang penting dan melakukannya sesuai dengan dedikasi, komitmen, serta keterampilannya, memungkinkan seseorang untuk mencapai kematangan dan kesehatan psikologis yang positif. Yang keenam, pemahaman diri. Usaha untuk mengetahui diri secara objektif mulai pada awal kehidupan dan tidak akan pernah berhenti. Tetapi, ada kemungkinan mencapai suatu tingkat pemahaman diri tertentu yang berguna dalam setiap usia. Dan yang terakhir, filsafat hidup yang mempersatukan. Orang-orang yang sehat melihat ke depan didorong oleh tujuan-tujuan dan rencana-rencana jangka panjang. Allport menyebut dorongan yang mempersatukan ini sebagai arah. Arah itu membimbing semua segi kehidupan seseorang menuju suatu tujuan, serta memberikan orang itu suatu alasan untuk hidup.